Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1037 akhirnya udah rilis kemarin malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo without any long again, it's time to react new chapter, oke? Walau badan rasa-rasanya mau remuk. Let's go! Judul chapter terbaru ini, versi resmi atau versi Manga Plusnya adalah 8 Diagram Naga Mabuk. Ya, judul itu kayaknya adalah versi translate resmi dari salah satu jurus milik Kaido, yaitu Shuron Hage. Lanjut di chapter ini juga, kita kembali lagi sama cover story yang mana diisi sama kisah perjalanan dari kerajaan Germa. Judul dari cover story-nya yaitu Germa Double Six Perjalanan Tanpa Emosi Menuju Laut Volume 2 Judge yang Menghela Nafas. Dan di cover story itu kita bisa ngelihat Judge dengan kedua anaknya Reiju dan Ichiji yang lagi ngelihat ke arah lautan tanpa melakukan apa-apa. Ya, perjalanan dari Germa Double Six akhirnya bisa sedikit tenang terlebih dahulu guys, setelah sebelumnya terlibat bentrokan hebat di wilayah kekuasaan Big Mom. And now ke menu utamanya yang dimulai dengan memperlihatkan para penduduk di ibu kota bunga yang lagi nikmatin detik-detik terakhir dari festival api. Di sana kita masih bisa melihat kalau semua orang masih memiliki senyum dan tawa di wajahnya. Hal yang kayaknya sudah sangat sulit kita lihat terjadi di negeri Wano jika tanpa bantuan dari efek buah iblis Smile. Di momen itu pula para penduduk masih mencoba menikmati setiap detiknya, makanya selagi bisa meminum sake, beberapa orang pun memilih untuk meminumnya tanpa banyak berpikir lagi. Soalnya menurut mereka sendiri, satu-satunya hari di mana mereka bisa cukup bebas adalah saat momen festival api sedang berlangsung. Karena biasanya para penduduk negeri Wano harus hidup dalam ketidaknyamanan, keterbatasan makanan dan minuman yang layak, lalu pengawasan yang ketat dari pihak Orochi maupun bajak laut Beast Pirates. Semua hal itu pastinya membuat para warga selalu menjalani hari demi hari dalam kesulitan maupun ketakutan. Bahkan kita semua masih ingat betapa senangnya para penduduk Wano Kuni saat Luffy dan yang lainnya mencuri makanan dan membagikannya untuk mereka. Karena baik makanan atau minuman udah jadi bahan pokok yang sangat amat langka di negeri Wano. Atau kita semua masih ingat betapa sedihnya orang-orang yang tinggal di Ebisu yang harus kehilangan emosinya dan gak bisa mengekspresikan apa yang lagi mereka rasakan, entah ingin menangis, marah, sedih atau kecewa. Semua hal yang mereka rasakan hanya berubah menjadi sebuah suara tawa palsu. Namun, layaknya simbol lentera atau perahu langit yang dibuat untuk menutup acara festival api, di semua penderitaan terkadang hanya satu hal yang gak bisa dihilangkan, dan hal itu adalah sebuah harapan. Entah itu harapan untuk tetap bisa makan dan minum, atau kembali ingin bertemu orang tua. Semua orang akan selalu memiliki harapan, dan hal itulah yang membuat semua orang masih bertahan hidup guys, dengan percaya kepada harapan dan berharap suatu saat semua penderitaan ini akan segera berakhir. Dan untuk negeri Wano sendiri, orang yang sedang berjuang untuk mengabulkan harapan dari seluruh penduduk negeri Wano Kuni sekarang sedang melakukan pertarungan hidup dan mati. Ya, Luffy secara gak langsung udah menjadi simbol harapan untuk menghilangkan penderitaan yang selama ini dirasakan oleh penduduk Wano Kuni. Pertarungan Luffy dan Kaido yang sedang terjadi di atas atap Onigashima seperti layaknya sebuah harapan yang pastinya diinginin sama seluruh penduduk Wano, sehingga mereka semua bisa terlepas dari penderitaannya selama ini guys. Terus ngomongin pertarungan Luffy sama Kaido, di momen selanjutnya kita diliatin kalau Kaido malah minum sake. Jadinya pertarungan antar keduanya terhenti sebentar. Tapi yang menarik sebenarnya alasan dari Kaido meminum sake itu bukan karena dia menganggap remeh Luffy. Malahan sebaliknya, karena Kaido udah lama gak bertarung satu lawan satu sampai segila ini. Makanya Kaido yang menyukai pertarungannya dengan Luffy memilih buat meminum sake karena dia mengakui kemampuan Luffy dan pertarungannya melawan Luffy terasa sangat menyenangkan. Well, hal menarik lainnya adalah efek yang terjadi kepada Kaido setelah dia berada dalam kondisi mabuk. Ternyata ya, di sini Oda Sensei gak cuma bikin Kaido suka minum minuman tanpa alasan doang guys. Soalnya di chapter ini kita dilihatin kalau Kaido dalam kondisi mabuk memiliki 4 macam fase. Mulai dari fase tawa, lalu fase murung, terus fase tangis, dan terakhir ada fase murga. Semua fase itu ngegambarin apa yang dirasakan oleh Kaido pada saat itu. Contohnya aja kalau lagi dalam fase tawa, Kaido diperlihatkan sambil tertawa, atau kalau lagi di fase murung, Kaido diperlihatkan sedang sedih. But meski Luffy sempat memperingati Kaido untuk berhenti minum sake, soalnya Luffy takut kalau Kaido kalah nantinya, dia bakalan pakai alasan mabuk sebagai alasan kekalahannya. Cuma gak kayak orang mabuk yang biasanya kehilangan kendali atas dirinya. Kaido malahan mengambil inisiatif terlebih dahulu dan menyerang Luffy dengan Shuron Hake Waraijogu Ragnarok, dan serangan itu berhasil melukai bagian daya atas dari Luffy. Dan gara-gara momen serangan itu, Luffy sadar kalau dirinya gak boleh lengah. Soalnya Kaido emang gak berniat untuk menganggap remeh Luffy sama sekali. Makanya pertarungan dari keduanya pun sangat sengit karena mereka berdua saling menyerang dan melukai satu sama lain. Baik Kaido maupun Luffy emang bener-bener gak mau kalah.
Makanya di salah satu momen kita bisa ngelihat momen bentrokan kepala antara Luffy dengan Kaido, di mana di momen itu meski kedua kepala mereka gak saling kena, cuma karena haki raja yang saling bertabrakan, makanya keduanya sama-sama saling menunjukkan tekadnya. Tapi Luffy sendiri menyadari kalau saat Kaido berada dalam mode mabuknya, meski ekspresi dan ocehannya kadang ngelantur ke sana kesini, cuma kekuatan dari haki milik Kaido terasa lebih kuat. Makanya di bentrokan itu pun haki Luffy kalah kuat dan dia harus terlempar cukup jauh. Sementara Kaido yang ngelihat Luffy terlempar ngerasa kalau itu adalah sebuah kesempatan. Makanya Kaido menembakkan bolo breath dari mulutnya. Untungnya Luffy masih bisa menghindar dengan melompati serangan itu, dan Luffy pun langsung menyerang balik menggunakan jurus Rock Gatling Gun. Sayang, meski serangan dari Luffy udah cukup kuat dan datang bertubi-tubi, tapi Kaido masih bisa menahannya menggunakan serangan Gundari Ryuseigan, di mana Kaido memutarkan kanabum miliknya untuk bisa menahan semua pukulan dari Luffy. Tapi meski udah mencoba sekuat tenaga, keduanya tetap sama-sama saling terkena serangan. Makanya kita diperlihatkan sebuah gambar pertarungan yang sangat epic, dimana meski Kaido atau Luffy sama-sama terkena serangan, tapi keduanya tetap gak menyerah dan melancarkan serangannya masing-masing. Ya, pertarungan puncak antara Luffy sama Kaido ini kayaknya emang udah jadi momen yang ditunggu-tunggu banget kan. Rasanya semua penantian lama dan harapan kalau pertarungan yang bisa kita sebut antara dua orang yang berada di level kekuatan Yonko emang sama sekali gak ngecewain kita sebagai fans bangkotan. Sayangnya pertarungan epic dari Kaido sama Luffy ini masih harus kita tunggu kayak apa kelanjutannya. Soalnya terakhir kita cuma dikasih lihat momen Luffy yang berhasil nendang perut Kaido dengan sangat telak. Tapi malah momen pun harus pindah dulu ke kastil Pangaea di Marijoa yang memperlihatkan 5 Gorose yang lagi ngobrol. Nah, di momen ini sebenarnya ada beberapa hal menarik yang lagi diobrolin sama Gorose di sana. Pertama, mereka ngungkit tentang kejadian yang baru aja terjadi di Reverie tahun ini. Terus seperti yang kita tahu dari Morgan ya, ada seenggaknya 3 kejadian penting yang masih belum jelas terjadi di Reverie tahun ini. Pertama, ada seseorang yang mati, terus ada percobaan pembunuhan, sama terakhir keputusan atau hasil dari Reverie ini sendiri. Nah, kemungkinan besar gara-gara 3 momen itu, makanya salah satu Gorose bilang kalau Reverie tahun ini benar-benar berantakan. But sayangnya para Gorose milih buat ngebahas semua hal itu lain kali. Makanya semua kepastian berita yang kita miliki dari Morgan juga belum ada yang bisa dikonfirmasi kebenarannya. Hal itu dilakuin sama Gorose bukan karena apa yang terjadi di Reverie itu gak penting ya, cuma karena ada masalah yang di luar perkiraan mereka terjadi di negeri Wano. Makanya para Gorose lebih memilih buat ngebahas apa yang harus mereka lakukan dengan masalah yang terjadi di Wano. Soalnya mereka aja gak bisa ngira kalau bajak laut selevel Big Mom dan Kaido bakalan dalam posisi yang gak diuntungin. Walau bagi pemerintahan dunia sendiri mereka gak terlalu medulin meski Kaido atau Big Mom bakalan mati gara-gara insiden yang lagi terjadi di negeri Wano. Karena pada kenyataannya bagi pihak pemerintahan dunia, keberadaan dari Big Mom dan Kaido itu emang harus dilenyapkan. Yang menarik dari obrolan para Gorose ini selain mereka bilang kalau harusnya Nico Robin udah ketangkep, yaitu obrolan tentang suatu buah iblis yang katanya namanya diubah oleh pemerintahan dunia demi menghapus keberadaan buah itu dari sejarah. Well, belum beres satu momen misterius diperlihatkan di panel yang sama, kita juga dikasih momen yang memperlihatkan Zuniza datang ke lautan dekat negeri Wano. Makanya kapal dari pemerintahan dunia yang sedang mencoba masuk ke Wano Kuni harus tertahan terlebih dahulu. Mungkin beberapa orang ada yang kebingungan saat momen ini terjadi, soalnya momen kedatangan Zuniza bareng sama momen perkataan salah satu Gorose yang bilang kalau buah iblis itu gak lebih dari suatu mitos dan gak pernah bangkit selama beratus-ratus tahun. Jadinya besar kemungkinan kalau buah iblis yang lagi diomongin sama para Gorose itu harusnya gak ada hubungannya dengan keberadaan Zuniza yang datang ke Wano. Soalnya kalau Zuniza adalah buah iblis yang namanya diubah sama pemerintahan dunia, apakah mungkin dia bisa berjalan di atas laut dengan semudah itu? Belum lagi laporan dari orang yang lihat keberadaan Zuniza juga gak mungkin ditujuin ke Gorose langsung. Karena harusnya gak semudah itu buat ngehubungin orang sepenting Gorose. Jadi besar kemungkinan kalau orang yang ngelihat Zuniza cuma ngelapor ke kapten kapal atau orang dengan pangkat tertinggi di kapal itu doang. Selebihnya buat buah iblis yang diubah namanya, kita emang sama sekali gak ada clue. Selain buah iblis itu pastinya ada di Wano, karena dari awal Gorose bilang kalau mau beresin masalah yang ada di Wano. Terus masih belum jelas juga apakah ini adalah buah iblis baru yang belum pernah kita ketahui, atau bisa aja buah iblis yang lagi diomongin ini adalah buah iblis yang kemampuannya udah kita ketahui. Karena jika kita lihat dari salah satu Gorose yang nanya alasan pemerintahan dunia ngerubah nama buah iblisnya, maka bisa kita asumsiin kalau dia tuh baru tahu hal itu dilakukan oleh pemerintahan dunia. Makanya sangat mungkin jika buah iblis yang namanya diubah itu ternyata adalah buah iblis yang selama ini udah kita ketahui.
Semakin banyak aja kejutan-kejutan baru yang udah disiapin oleh Oda Sensei. Sayangnya minggu depan harus libur, jadi next chapter bakalan keluar di tanggal 30 Januari nanti. So segitu aja buat react chapter terbaru ini guys. See you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam.